wajib syukur alaina pada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam. Balam ditambat di tengah laman. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya belum sarapan. Kumaha atuh Bapak Ibu sadayana, damang, dahar. Dulu saya selalu salah, mau bilang damang jadi dahar. Sekarang alhamdulillah sudah ingat. Semua yang hadir ini masuk surga, nggak pakai transit. Bojong kokosan bersinar. Saya tadi di dalam dikasih tahu Ustadz Somad, ini bojong kokosan bersinar. Saya bingung apa maksud bersinar. Setelah di atas nih baru saya paham, memang bersinar dan berkeringat. Allahu Akbar. Kita bisa duduk satu majelis dengan para alim ulama yang akan membawa kita ke surga Jannatul Firdaus. Ada Ustadz Syukur dengan zikirnya, dengan duduk bersama beliau, mudah-mudahan hati akal lisan kita berzikir. Ada Al-Mukarram Syekh Muhammad Ali Dib langsung dari Mesir. Beliau orang Mesir, orang Arab. Kalau saya ini Arab maklum, Arab cemas. Bersama para ajengan, para guru, para kiai, para alim, para ulama, para habaib. Mudah-mudahan dengan adanya kita bersama mereka, turunlah rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul, yatsluna kitab Allah, dibacakan ayat-ayat Allah. Sudah dibacakan oleh Syekh Muhammad Ali Dib. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Ghasyan bihimur rahmah, kita dikelilingi rahmat Allah. Haffan bihimul malaikah, malaikat-malaikat rahmat sedang mengelilingi kita. Wa dzakarahumullahu fi man indah, semua yang hadir di bojong kokosan ini dibanggakan Allah kepada para malaikat. Mereka sedang berkumpul di tanah lapang, ya Allah. Kenapa mereka berkumpul? Karena ada Manchester United, Liverpool dan Real Madrid. Bukan. Kita berkumpul di sini karena mendengarkan kalam-kalam Allah dilantunkan. Kita mendengarkan zikir dan hati kita ikut mengingat Allah. Majlis kita adalah majlis zikir. Di majlis zikir hadir para malaikat. Selesai berzikir, apa kata malaikat? Qumu maghfuran lakum, bangkitlah kamu dari majlis zikir, semua dosa-dosa kamu diampunkan. Ingat baik-baik, dosa-dosa yang dihapus, bukan hutang. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala rezeki kita, sehingga yang terlilit hutang piutang segera ditolong lunas semua insyaallah. Yang belum berjodoh jumpakan dengan orang yang soleh dan solihah. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Anak udah 3, amin. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah, mati menghadap Allah dalam keadaan lisan mengucap la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hari apa? Hari Sabtu. Tanggal berapa? Tanggal 22 Oktober tahun 2022. Tanggal cantik 221022. Pernahkah terlintas di pikiran Ustadz Abdul Somad direncanakan akan berada di tempat yang baik,
bersama orang baik-baik, bersama Syekh Muhammad Ali Dib, bersama Ustadz Abdus Syukur, tidak pernah terlintas di pikiran saya. Ini sudah ditetapkan Allah. Mudah-mudahan semua yang baik-baik di Lauhil Mahfuz ditetapkan Allah sampai kita menghadap Allah. Andai ada ditulis di sana yang tidak baik, dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah kuasa untuk menghapus, Allah kuasa untuk menetapkan. Siapa yang sangka bahwa hari ini Bapak Ibu akan duduk di atas karpet basah, tapi semua kebaikan ini akan dibalas Allah dengan kebaikan-kebaikan. Ustadz si enak di atas pentas, di atas pentasnya ada karpet, di atas karpetnya ada hambal. Kalian tidak tahu bagaimana rasanya di sini. Tahu rasanya di sini gimana? Ada lagunya itu, panas, panas. Lagu Bang Arman Maulana. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anggap aja ini miniatur padang mahsyar. Kok padang panjang? Ini miniatur padang mahsyar. Nanti kita berkeringat-keringat di sana. Nanti kita akan tenggelam karena keringat sampai ke lutut, sampai ke pinggang, sampai ke leher. Tapi ada orang yang dapat naungan. Siapa dia? Zabun, anak muda, nasa'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Ini anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, dibawa oleh ibu. Inilah yang akan jadi gubernur Jawa Barat. Ada perempuan-perempuan, anak kecil, belum akil balik, belum wajib nutup rambut, tapi sudah menutup aurat sambil beli telur puyuh. Masya Allah, tabarakallah. Begitu cara ibu mendidik anaknya. Nanti anaknya remaja dewasa jadi anak yang soleh dan solehah. Ketika dia ditanya, bagaimana ibumu mendidikmu dulu? Ibu saya membawa saya waktu kecil tablik akbar. Ini fotonya. Siapa yang tahu sia? Almarhum Abdul Somad. Ini jamaah kurang simpati. Sebut almarhum bukannya nangis malah ketawa. Anak didengarkan bacaan Al-Quran, masuk suara Syekh Muhammad Ali Dib ke dalam telinga, ke dalam otak, ke dalam rongga darah, ke dalam jantungnya, mengalir ayat-ayat Allah. Masuk zikir yang dibimbing oleh Ustadz Abdul Syukur. Saya sampai kemari, yang saya dengarkan tadi adalah zikirnya La ilaha. Insya Allah kalimat La ilaha illallah yang Bapak bisikkan dulu waktu azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu juga tadi yang dibisikkan oleh Ustadz Syukur. Dan nanti saat kita akan menghadap kepada Allah, boleh jadi anak-anak kita inilah yang akan membisikkan ke telinga kita La ilaha. Mau dibisikkan ke telinganya La ilaha illallah? Mau bapak di telinganya dibisikkan La ilaha illallah? Jangan sholat subuh besok, insya Allah ibu akan datang bisik La ilaha illallah. Hari ini ibu boleh tersenyum, hari ini bapak boleh tertawa, tapi nanti sampai masanya kalau anak-anak ini kita tidak didik La ilaha illallah, saat kita akan mati mereka akan datang berbisik ke telinga kita. Saat kita terbujur kaku di ruang ICU, apa kata mereka? Mana surat tanah, mana BPKB mobil? Yang saya sampaikan ini hoax apa hak? Hah? Watawasau bil hak. Nasihat menasihati dalam kebenaran. Saya ingin anak-anak kita jangan sampai mati murtad, jangan sampai sekuler, jangan sampai liberal, jangan sampai komunis, jangan sampai ateis. Karena Bojong Kokosan adalah negerinya para mujahid fisabilillah.
Sebelum Bandung Lautan Api, mereka berkumpul dulu di Bojong Kokosan, baru mereka berangkat ke Bandung meneriakkan apa yang mereka teriakkan, Allahu Akbar. Hari ini adalah harinya para pejuang. Maka untuk para pejuang yang sedang meneteskan darahnya, nyawanya melayang, kita bisikkan ke telinga anak-anak kita, kita ucapkan, kita lantunkan untuk para syuhada yang berjuang hingga kita merdeka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kaki yang kita langkahkan di atas darah para syuhada, mobil kendaraan yang lewat di jalan, di atas kain kafan para syuhada, apa yang sudah kita balaskan kepada syuhada, membacakan Al-Fatihah pun tidak mau. Tidak ada yang bisa kita balaskan. Kita tak punya harta karena kita bukan orang kaya, kita tidak punya jabatan karena kita bukan penguasa. Seminim-minim membalas kebaikan adalah membacakan surat Al-Fatihah. Bagi yang yakin sampai, saya yang yakin sampai, yang gak yakin sampai baca doa Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Yang ngotot nanya nantang saya, kalau memang sampai, mana buktinya Ustaz Somad? Saya gak bisa buktikan, saya cuma bisa bacakan dalil-dalilnya aja. Dalilnya saya gak percaya, saya minta namanya lengkap, nanti kalau meninggal saya kirim. Kalau nggak sampai cepat-cepat kasih kabar. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Ustadz Somad bicara pahlawan kok tanggal 22 Oktober. Hari pahlawan itu kan 10 November mereka berjuang, 10 November mereka ditembak Belanda, 10 November mereka meneriakkan Allahu Akbar. Beranikah mereka meneriakkan Allahu Akbar kalau tidak dijanjikan surga oleh para ulama? Apa yang membuat mereka berani meninggalkan Bojong Kokosan, hartanya, nyawanya, anaknya, ini? Karena ada pesan dan wasiat serta fatwa para ulama. Wasiat ulama itu keluar tanggal 22 Oktober, maka hari ini diperingati sebagai Hari Yang di hadapan saya ini adalah didikan para santri, betul? Jangan katakan ini jamaah Ustaz Abdul Somad. Siapa itu yang ramai di Tanah Lapang? Ini adalah didikan para santri. Ibu Kades tadi membaca muqaddimah kata sambutannya dengan bacaan-bacaan pujian kepada Allah, selawat kepada Rasulullah. Itu didikan para santri. Karena Bu Kades didikan santri lah, maka hari ini dibuat tablik akbar, zikir dan pembacaan Quran, betul? Kalau bukan santri, yang diundang penyanyi dangdut pakai rok pendek, pentasnya tinggi, roknya pendek, yang di bawah kakek-kakek, lepas giginya melihat penyanyi. Tapi karena santri, karena pencinta ulama, karena mencintai para mujahid fisabilillah, maka dihadirkanlah, datangkan Ustadz Abdul Somad sebagai bentuk terima kasih kepada para pejuang, bentuk syukur kepada Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah.
apakah tahun 2042, sekarang tahun 2020 tahun akan datang, apakah di Tanah Lapang, Bojong Kokosan ini masih ada tablik akbar? Apakah di sini masih ada zikir? Apakah di sini masih ada qori membaca Quran? Yang mengatakan masih, yakin masih hidup 2042. Tahun 2042 tanggal 22 Oktober 2042 di sini ada tablik akbar, di sini ada zikir, di sini ada baca Quran. Anak-anak kecil, siapa yang akan menyiapkan makanan? Nih anak-anak kecil. Adapun bapak dan ibu sudah meninggal semua. Saya masih hidup. Kelihatannya nggak setuju. Nyawa kita tidak tahu. Andai Abdul Somad mati meninggal dunia, insya Allah majlis ini masih tetap ada sampai hari kiamat. Tapi Ustaz sudah mati, sudah meninggal dunia, kita wariskan kepada anak-anak kita. Maka negeri ini, kampung ini, tempat saya tablik akbar ini disebut dengan bersinar, bersih dari narkoba. Mudah-mudahan anak-anak muda kita selamat dari sabu-sabu, selamat dari ganja, selamat dari pil anjing gila, selamat dari pacaran. Yang pacaran-pacaran di santri, barokah hari berjuangnya ulama, barokah para syuhada. Semua yang pacaran-pacaran hari ini putus. Pucat semua, saya bilang putus. Yang laki-laki senang karena memang dia udah lama mau putus, karena sudah ada stok baru. Yang cewek yang menderita apa? Kalau laki-laki pacaran sama perempuan, yang rugi laki-laki apa perempuan? Jangan mau pacaran, say no to bonceng. Yang putus hari ini nanti malam segera dipinang dengan bismillah. Bukan amin, so sweet. Aminnya tetap amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dunia ini penuh dengan kacau balau hiruk pikuk. Dulu perempuan yang menutup aurat diejek, menutup wajah diolok-olok, pakai cadar dilecehkan, dikatakan teroris dan radikal. Betul. Datang COVID, laki-laki pun pakai cadar. Jangan ejek syariat Allah, jangan ejek sunnah Rasulullah. Allah Maha Kuasa. Mereka diam tidak membalas, tapi malaikat mengabulkan munajat tetesan darah mereka di tengah malam. Allah sibukkan orang-orang zalim itu dengan perbuatan orang-orang zalim. Sesama zalim disibukkan Allah subhanahu wa ta'ala. Asghiliz zalimina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiliz zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim zalimin. Itu kamera sedang nyala di atas, lambaikan semua tangan ke arah kamera. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Turun tangannya, jangan lama-lama nanti ketiak basah. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kita balas kebaikan para syuhada, kita bacakan Al-Fatihah, kita doakan bagaimana mengisi kemerdekaan, bagaimana membalas perjuangan para pahlawan. Anak-anak kita diajarkan baca Quran.
dengarkan bacaan Al-Fatihah kepada ulama. Abdul Somad cuman ngomong, Abdul Somad sombong, Abdul Somad angkuh, merasa bacaannya paling baik, merasa bacaannya paling benar. Wahai Tuan Guru, Tuan Syekh Muhammad Ali Dib, kamu lebih alim, kamu hafal Quran, di dalam kepalamu Quran 30 juz, itu maka kepala beliau diikat dengan sorban supaya hafalannya nggak lepas. Kalau begitu model topinya 30 juz, kalau begini nggak diikat juz 30. Wahai Tuan Syekh Muhammad Ali Dib, dengarkanlah bacaan Al-Fatihah Abdul Somad. Sebagai bukti dia bukan cuman pada ceramah, dia tidak hanya ngajak orang, tapi dia menunjukkan begini cara memperdengarkan bacaan Al-Fatihah. Tolong kalau salah jangan kasih tahu di sini, malu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan Syekh Muhammad Ali Dib berkenan memberikan ijazah Al-Fatihah untuk Ustaz Abdul Somad. Amin kan? Sebenarnya beliau guru kita semuanya, Masya Allah. Masya Allah, ana ajastuka ya Syekh, barakallahu fiik. Qabiltul ijazah. Masya Allah, wa ana insya Allah a'tika syahada fima ba'd. Qabiltul ijazah Syekh. Wa hadha barakallah. astaghfirullah. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. La salata liman lam yaqra. Tidak sah salat orang yang tidak benar bacaan Al-Fatihahnya. Sudahkah kita dengarkan bacaan Al-Fatihah kepada guru-guru kita? Saya tidak mau mendikte satu-satu. Kita tabligh akbar mendengarkan Qari Syekh Muhammad Ali Dib, sudah bagus. Tapi satu-satu dari kita nanti hadirkan Syekh Muhammad Ali Dib ke masjid kita, dengarkan bacaan Al-Fatihah. Sudah berapa lama jadi imam? Sudah berapa lama jadi khotib? Sudah berapa lama jadi penceramah? Jangan-jangan bacaan kita sah. Beliau mendengarkan bacaan dari gurunya di Al-Azhar Mesir, gurunya dari gurunya bersanad sampai kepada para sahabat, sampai kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi mendengarkan Simtud Durar, bagus. Mendengarkan Al-Diyaul Lami, bagus. Mendengarkan Al-Barzanji, bagus. Mendengarkan Al-Burdah, bagus. Mendengarkan Ad-Dibai, bagus. Tapi selesai maulid, adakan acara mendengarkan Al-Fatihah berijazah, bersanad, supaya sholat kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Jangan sampai maju ke depan karena nggak ada yang bisa jadi imam. Maju ke depan, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu ada ha, ada ha. Alhamdulillahi Rabb, ada Rabbil Alamin. Alam artinya sakit, Rabbil Alamin Tuhan sakit-sakit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mohon maaf Ustaz, saya dulu nggak bisa ngaji. Dalam Islam tidak ada batasan menuntut ilmu, minal mahdi ilal lahdi. Kenapa ketika belajar bahasa Inggris serius? Belajar bahasa Inggris nggak boleh salah. Ini nggak boleh salah mengucapkannya. Apa dia? Shopping center. Apa dia? Workshop.
Apa dia? Friendship. Mesti nggak boleh salah. Tapi tidak semuanya pakai mesti ada the. Health. How about your health? Bagaimana kesehatanmu? Tapi kenapa waktu belajar bahasa Arab, baca Quran, tahsin, tajwid, idgham, ikhfa, qalqalah, makharijul huruf, nggak peduli mana huruf sa, mana huruf sya, mana huruf tha, mana huruf so, padahal itu beda. Nggak sama dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia salah dikit orang ngerti, paham, nggak salah. Siapa yang ceramah tadi? Ustadz Somad. Terlalu sulit. Tapi kalau membaca Al-Quran, mudah-mudahan anak-anak kita bacaan Qurannya benar, menjadi para penghafal Quran. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Quran. Jadikan anak-anak kami ini penghafal Quran ya Allah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Aslinya ibu yang ngajar anaknya Quran, aslinya bapak yang wajib mengajarkan anaknya Quran. Tapi karena kita sibuk, tidak sanggup, maka kita serahkan kepada para kiai. Masuk ke pondok pesantren. Siap masukkan anaknya ke pesantren? Siap masukkan anaknya ke pesantren? Ibunya pergi kerja, bapaknya pergi kerja, anaknya dikerjain. Nauzubillah, 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 nauzubillah. Dicari uang, belikan mobil, buatkan kamar, belikan handphone, main gadget. Anaknya main judi online, game online, nggak sholat, kamarnya bau kambing. Ngadu ke Ustadz Somad, Ustadz Somad tolong doakan anak saya kecanduan game online, judi online. Di mana anaknya sekarang? Di kamar Pak Ustadz. Tolong doakan Pak Ustadz. Mohon maaf saya belum ketemu doa judi online. Belum pernah ketemu saya baca doa Allahumma inni a'udzubika min judi online wa game online. Anak ibu bisa gitu, kenapa demikian, Bu? Yang belikan gadgetnya siapa? Saya. Yang belikan paket 4 giga siapa? Saya. Yang gak masukkan ke pesantren siapa? Saya. Yang gak pernah nyuruh sholat siapa? Saya. Yang gak pernah nyuruh ngaji siapa? Saya. Sekarang anaknya kecanduan, otaknya rusak, yang salah siapa? Ustadz. Enak aja saya yang salah. Latus alunna yauma idzin anin. Kali menjadi penyantun pondok pesantren. Apa tadi namanya? Nurul Mubta'id, Murul Cahaya, Mubtadiin, orang yang mulai menapaki langkah-langkah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pesantren Nurul Mubtadiin ini menjadi wadah menjaga anak-anak kita dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan ada lagi yang tidak bisa baca Quran. Masukkan anak-anak ke pesantren. Siap jaga pesantren, siap jaga ulama, siap melanjutkan para pejuang. Takbir. Takbir itu ngusir setan. Jadi kalau ada teman kita ngantuk-ngantuk, takbir aja, Allahu Akbar. Kalau sedang sholat Jumat dia ngantuk-ngantuk, Allahu Akbar. Tapi hati-hati, setannya pindah ke kita.
Khawatirnya kita habis takbir, kita yang ngantuk dibalas sama kawan. Allahu Akbar. Kita pun marah. Gak boleh marah, satu-satu guys. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun pesantren ada kelasnya, ada asramanya, ada kantornya, ada ruang belajarnya, ada masjidnya. Kalau kita bukan ustadz, kita tidak menghafal Quran, kita bukan ustadz seperti Ustadz Syukur, kita bukan syekh seperti Syekh Muhammad Ali Dib, kita kirim 1, 2, 3 sak semen, batu bata dan batu kerikil. Insya Allah itu yang akan mengalir setelah kita mati menghadap Allah, insya Allah. Amin ya Rabbal. Ibu punya cincin, punya gelang, punya rantai, punya subang, punya anting, punya gelang kaki. Kalau meninggal ada orang Islam bawa emas, jawab sekali lagi Bu. Ada orang Islam meninggal bawa rantai, lalu rantai gelang cincinnya akan diambil bapak untuk modal. Ngaku mereka Bu. Mudah-mudahan bapaknya segera husnul khotimah. Diaminkan mereka Pak. Mau ibu, mau bapak, mau saya, tidak tahu entah kapan kita akan mati. Yang kita tinggalkan apa? Pulang dari sini, ambil kertas, ambil pena, catat semua harta yang ada. Rumah, mobil, motor, ruko, cincin, gelang, tulis di samping. Rumah akan diwarisi oleh anak, cincin akan diambil anak menantu, mobil akan ditarik dialer karena baru bayar DP, baru iuran 1 bulan, motor akan dijual diwarisi. Yang kita bawa mati hanya sodako. Sholat memang betul, tapi yang sedang saya sampaikan ini sodako. Yang kita bawa mati cuman sodako, bukan somat. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Orang ganteng mati, enggak ganteng setengah mati. Saya duduk dekat Syekh Muhammad Ali Dib, dia baca Quran, saya mulai ngukur-ngukur suara lebih beliau, kulit lebih beliau, hafalan Quran, dia ngaji nggak ngeliat Quran, hafalan Quran lebih beliau. Lalu kita lebih apanya? Jamaah langsung senyum. Ustadz punya 3 kelebihan. Apa? Lebih hitam, lebih menandingi suaranya. Kalau kita tidak bisa menandingi kulitnya, paling tidak masih ada 1 kesempatan menandingi sodakoh. Insya Allah sodakoh beliau lebih banyak. Sodakoh apa? Likulli sulama minkum sodakoh. Setiap zikir, setiap hafalan Quran, amal jariahnya. Maka tak ada kesempatan kita manfaatkan satu-satu yang kita miliki. Insya Allah orang-orang yang mati menghadap Allah, ditanya Allah, hai mayat-mayat, jenazah-jenazah, orang yang dikubur, apakah kamu mau hidup lagi? Itu jenazah lewat. Kalau terdengar suara seperti itu, 3 kemungkinan. Pertama, pejabat. Yang kedua, jenazah. Yang ketiga, Ustadz Somad. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita bawa illalladzina amanu wa amilus sholihat. Mudah-mudahan kita mati membawa iman. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan beramal soleh.
Ada yang meninggal sedang khutbah, ada yang meninggal sedang ceramah, ada yang meninggal sedang sujud. Bayangkan mati di lokalisasi. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Umur sudah 70 tapi mau buat dosa, nafsu besar, tenaga kurang, dimakan pil kuat, jantung gak kuat, meledak sama seperti kap 70 diisi minyak pesawat. Bam! Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan husnul khatimah. Mati dalam keadaan la ilaha. Berapa harga kalender tuh bang? Berapa satu? 10.000. Masya Allah. Jangan lupa royalti 2,5%. Allahu Akbar. Kalau belanja, belanjalah ke teman sahabat yang kira-kira uangnya dipakai untuk anaknya sekolah. Jangan mengkayakan yang sudah kaya raya. Belanjalah, beli air, beli kalender, beli makanan, beli beras ke warung tetangga yang kira-kira uangnya nanti dia pakai berzakat, bantu pondok pesantren. Setuju? Sepele, remeh temeh, tapi ini akan bermakna di hadapan Allah. Ini Ustaz Somad mengiklankan kalender, jangan-jangan dia udah ada deal dengan yang jual. Belum ada sampai sekarang. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kami buka Instagram Ustaz Somad, isinya iklan gula merah, iklan keripik, iklan emping melinjo, iklan kerupuk. Itu gratis semua beb, untuk membangkitkan ekonomi umat. Begini cara kita mengisi kemerdekaan. Bagaimana cara mengisi hari pahlawan, membalas jasa para syuhada? Ajarkan anak baca Quran, siap. Masuk pesantren, siap. Banyak sedekah, siap. Dari mana uangnya? Uang berputar dengan belanja, belanja, belanja. Maka perputaran uang di antara kita. Umat Islam ini kalau berbelanja di antara sesama dia, perputaran uang, insya Allah dia akan kuat. Al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah, minal mu'minid dha'if, daripada mukmin yang lemah, insyaallah. Amin ya rabbal Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min orbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Kalau terasa panas, banyak bersolawat. Kalau hati sedang susah, banyak bersolawat. Kalau sarapan lambat datang, banyak bersolawat. Kalau hati sedang galau, banyak bersolawat. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 dosa kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Maka banyak-banyak bersolawat, banyak-banyak sedekah, banyak-banyak sholat, solawat, sedekah, sholat, dengarkan Somad. Bukan cuma Ustaz Somad, para ajengan,
para alim, para ulama, para habaib, selama telinga masih dipakai untuk mendengar, insya Allah telinga akan ditanya, inna sam'a, mata akan ditanya, wal basar, hati akan ditanya, wal fuad, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Mudah-mudahan ketika ditanya nanti telinga kita mendengarkan tausiah, amin. Ketika ditanya mata kita terakhir melihat Al-Quran, amin. Ketika ditanya hati kita selalu memikirkan akhirat dan kematian, amin. Jangan sampai ketika mata ditanya, apa yang terakhir kau lihat? Drakor. Jangan sampai telinga ketika ditanya, apa yang terakhir kau dengar? Metal. Jangan sampai hati ketika ditanya, apa yang terakhir kau pikirkan? Gaji 13 belum turun. Mudah-mudahan hati kita tenang dengan berzikir mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, hati menjadi tenang. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Ingat siapa? Begitulah dulu almarhum murabbi Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham mengajarkan kita. Dilanjutkan oleh Ustadz Abdus Syukur. Dunia tidak akan kiamat selama masih ada orang berkata Allah, Allah, subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lagu-lagu maksiat yang mengantarkan pada dosa, mengajak kepada zina, melalaikan Allah, jangan lagi didengarkan telinga. Yang racun kucing garong cita satu malam selimut tetangga pulang-pulang berbadan dua. Nanti khawatirnya mati dalam keadaan terngiang di telinga, terbujur di ruang ICU, kaku, tidak ada anak menantu, sendirian, security di luar, datang malaikat maut menjemput nyawa, terngiang suara la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mati ke dalam keadaan la ilaha. Jangan sampai sendirian di ruang ICU, tidak ada anak menantu, terbujur kaku di ruang ICU, yang terngiang suara di telinga. Tiba-tiba datang mak lampir, mati dalam keadaan su'ul. Hari ini bapak tersenyum, hari ini bapak tertawa, tapi nanti ketika terjadi baru ingat betul apa yang dikatakan Ustaz Abdul Somad. Jangan dengarkan suara-suara yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengarkan suara ngaji Al-Quran, MP3-nya, suara qorinya, jangan putus. Ibu sambil masak pagi dengarkan bacaan Quran. Siap mendengarkan bacaan Quran, siap mendengarkan bacaan Quran. Tapi Ustadz Qori Syekh Muhammad Ali Dib ngajinya kan cuma sekali, ngajinya cuma hari ini. Rekaman beliau ada di YouTube. Apa channelnya Syekh? Atas nama Muhammad Ali Adib. Instagram juga sama ya? Muhammad Ali Adib. Saya mau tes, bener nggak channel Syekhnya ada? Saya orangnya susah percaya. Masa Ustaz nggak percaya sama Syekh? Saya mau buktikan. Apa nama channel? Muhammad Ali Adib.
Muhammad keluar petinju. Muhammad Ali Aldib. Enter. Oh, paket habis. Setelah dapat, subscribe, like, share, and comment supaya teman-teman yang lain juga dengarkan bacaan Quran sambil ngaji baca Quran. Tapi saya perempuan Pak Ustadz, saya maunya suara yang ngaji juga perempuan, nggak mau suara laki-laki. Beliau punya adik kandung perempuan, tinggal di Mesir, namanya Qori'ah Sumayyah Dib. Tinggal tulis saja situ, Sumayyah Dib untuk ibu-ibu, Muhammad Ali Dib untuk bapak-bapak. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Al-Quran yang mereka bacakan. Doakan anak Ustadz Abdul Somad, Mizian Hazik Abdillah, Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah bisa menjadi penghafal Quran. Begitu juga dengan anak bapak ibu yang hadir semuanya di sini insyaallah. Amin ya rabbal. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli minal ahwali muqtahami. Semua kesulitan-kesulitan ini kita adukan kepada Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya berdiri jam 8, sekarang sudah jam 9. Saya walaupun gak ngelihat jam sudah tahu dari kesemutan sudah 60 menit berdiri. Kalau selama ini saya hanya sekedar kesemutan. Sampai di sini bertambah lagi di Bojong Kokosan, kesemutan di bawah, kepanasan di atas. Mudah-mudahan setiap tetes peluh keringat kita dibalas Allah dengan kebaikan. Terima kasih segala perhatian. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dilanjutkan dengan penandatanganan cenderamata oleh Yang Mulia Tuan Guru Ustadz Profesor Haji Abdul Somad LC DSA PhD bersama Kiai Haji Muhammad Abdul Syukur dan Kepala Desa Bojong Kokosan Ibu Dini Rahmawati SPDI. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala nanti ada kuis. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim.
عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد Ya Rabbi salli عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Satu. Untuk yang ingin mendapatkan cenderamata dari Ustadz Abdul Somad, itu ada di tenda haji sebelah kiri. Ustadz Abdul Somad Original Store. Dapatkan diskon 20%. Semua pengen hadiah? Ada yang ingin hadiah? Ada yang ingin hadiah? Kita ada hadiah. Ini koko dari Kori. Ini kalau beri harganya mahal. Siap dapat pertanyaan? Siap? Siap? Rekam atau rekam? Ya, pertanyaan pertama. Siap pertanyaan pertama? Apa nama pondok pesantren yang tadi Ibu Kades menjadi donatur di pondok pesantren itu? Yang pakai jaket, yang lengkap. Pondok pesantren yatim Nurul Mubtadiin. Siapa namanya? Adi, Ari. Goreng patul ke Ari. Oke, pertanyaan kedua. Siapa pimpinan pondok pesantren yatim Nurul Mubtadiin? Siapa? Ustadz Nurdin Pranika. Anu mana jelema mana? Anu iya. Anu iya cenah ya. Kokonya dari mana? Dari Kori. Pertanyaan terakhir. Beak apa nama channel pondok pesantren yatim Nurul Mubtadiin? Buka handphone coba tingali. Hah? Salah, bukan Gerai Mulia Studio. Nama channelnya tolong dibuka, Pondok Pesantren Yatim Nurul Mubtadiin. Tingali video terakhirnya video saha tingali. Anu bisa ngajawab menang hadiah. Iya, kokona 250.000. Ya, siapa Ibu maju?